Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Miss berharap anak-anak semua dalam keadaan yang sehat dan pastinya anak-anak tetap semangat untuk belajar. Nah, seperti biasanya sebelum kita memulai pelajaran kita, anak-anak jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Sekarang kita melanjutkan materi kita yaitu tentang pecahan desimal. Jadi anak-anak, pecahan desimal itu merupakan bentuk lain dari perhitungan pecahan yang ditandai dengan adanya tanda koma. Contohnya, sebuah bilangan atau bentuk pecahan desimal dari 3/10 adalah 0,3. Jadi, bilangan 3/10 kalau dijadikan menjadi bentuk pecahan desimal menjadi 0,3. Bentuk pecahan desimal dari 3/100 adalah 0,03. Dan bentuk pecahan desimal dari 3/1000 adalah 0,003. Jadi kesimpulan yang bisa kita lihat di sini, per 10 artinya angka yang berada di belakang koma ada 1. Per 100 artinya angka yang berada di belakang koma ada 2. Per 1000 artinya angka yang berada di belakang koma ada 3. Perkalian desimal. Contohnya 0,5 dikali 0,25. Nah, 0,5 dikali 0,25 bisa kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. 0,5 bisa kita ubah menjadi 5/10. Nah, kita sudah pelajari tadi ya. Kalau angka yang berada di belakang koma ada 1, itu artinya per 10. Jadi kita tulis 5/10 dikali angka yang berada di belakang koma di sini ada 2, berarti 25/100. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, kita bisa langsung kali pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 5 kali 25 hasilnya adalah 125. 10 kali 100 hasilnya adalah 1000. Nah, karena per 1000 di sini, per 1000 artinya angka yang berada di belakang koma ada 3. Jadi kita tulis 0,125. Jadi 0,5 dikali 0,25 hasilnya adalah 0,125. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. 0,1 dikali 0,25. Yang pertama, 0,1 kita ubah menjadi pecahan biasa. 0,1 bisa kita tulis menjadi 1/10 karena angka yang berada di belakang koma ada 1, artinya per 10 dikali 0,25. Berarti kita kali menjadi 25/100 karena angka yang berada di belakang koma ada 2. 1 kali 25 hasilnya adalah 25. 10 kali 100 hasilnya 1000. Jadi per 1000 artinya angka yang berada di belakang koma ada 3. Jadi kita tulis 0,025. Jadi hasil perkalian dari 0,1 dikali 0,225 adalah 0,025. Kita lanjut di perkalian desimal dengan perkalian biasa. Contohnya 0,5 dikali 0,25. Kita tulis yang panjangnya dulu ya. 0,25 dikali 0,5. Dikali ya. Di 5 kali 5 hasilnya adalah
25. 5 kita tulis di bawah sini dan 2-nya kita simpan dulu ya. 5 kali 2 10. 10 ditambah 2 hasilnya adalah 12. 2-nya kita tulis, 1-nya kita simpan di sini ya. Jadi kita simpan 1 di sini. Sekarang 5 kali 0 0, 0 tambah 1 1. Sekarang 0 kali 5 0, 0 kali 2 0, 0 kali 0 0. Sekarang kita jumlahkan ya. 5 turun, kemudian 2 tambah 0 hasilnya 2, 1 tambah 0 hasilnya 1, kemudian 0-nya turun. Sekarang kita hitung angka yang berada di belakang koma, yaitu 1, 2, 3. Jadi angka yang berada di belakang koma ada 3. Di sini kita hitung juga 1, 2, 3. Jadi angka yang berada di belakang koma ada 3, 1, 2, 3. Jadi kita kasih koma di sini ya. Jadi hasil perkalian dari 0,5 dikali 0,25 adalah 0,125. Sekarang kita lanjut di menyelesaikan masalah terkait perkalian desimal. Contohnya, Siti akan membuat kue kembang goyang. Setiap adonan membutuhkan 0,35 ons gula pasir. Siti ingin membuat 2,5 adonan. Berapa gula pasir yang dibutuhkan? Jadi penyelesaiannya kita ubah dulu ke dalam kalimat matematika. Jadi kalimat matematikanya yaitu 0,35 dikali 2,5. 0,35 dikali 2,5 yang pertama kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan. 0,35 kita ubah menjadi 35 per 100. Ya, jadi anak-anak sudah tahu ya dari mana dapat 35 per 100. Nah, Miss ulang di sini ya. Kalau angka yang berada di belakang koma ada 2, artinya per 100. Kalau angka yang berada di belakang koma seperti ada 1, artinya itu per 10. Nah, dikali dengan 25 per 10. Perhatikan di sini ya. Sekarang kalau bentuknya sudah seperti ini, kita langsung kalikan saja pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 35 dikali 25 hasilnya 875. 100 kali 10 hasilnya adalah 1000. Nah, tadi kita sudah belajar ya. Kalau per 1000 artinya angka yang berada di belakang koma ada 3. Sekarang kita tulis 0,875. Jadi gula pasir yang dibutuhkan adalah 0,875 ons. Sekarang kita masuk di pembagian desimal dengan mengubah pecahan. Contohnya, yang pertama 0,4 dibagi 0,25. 0,4 dibagi 0,25. Caranya sama ya yang di perkalian. Ini 0,4 kita ubah menjadi 4 per 10 dibagi dengan 25 per 100 sama dengan, nah kemarin kita sudah belajar di pembagian pecahannya 4 per 10 dibagi 25 per 100. Kita tulis dulu 4 per 10 dikali, tanda bagi ini kita ubah menjadi tanda kali. Nah, kalau sudah seperti ini kita kali dengan kebalikan dari 25 per 100. Kebalikan dari 25 per 100 adalah 100 per 25. 4 kali 100 hasilnya adalah 400. 10 kali 25 hasilnya adalah 250. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 150 per 250. Nah, karena penyebutnya ini
belum kelipatan 10, 250 ini kita kali berapa supaya hasilnya menjadi 1000. Nah, supaya penyebutnya menjadi kelipatan 10, maka 250 ini kita kali dengan 4. Pembilangnya juga kita kali dengan 4 ya. Hasilnya adalah 1.600 per 1000. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita sederhanakan lagi ya. Ini nolnya 2 kita coret, jadi sisa 1,6 per 10. Ini bisa lagi kita sederhanakan menjadi 16 per 10. 16 per 10 ini per 10 artinya angka yang berada di belakang koma ada 1. Jadi kita tulis sama dengan 1,6. Nah, supaya anak-anak lebih paham, kita lihat satu contoh lagi ya. 0,15 dibagi 0,3. 0,15 dibagi 0,3 caranya sama dengan contoh yang pertama. 0,15 kita ubah menjadi 15 per 100 dibagi dengan 3 per 10. Nah, sama dengan 15 per 100, tanda bagi kita ubah menjadi tanda kali, dan kita kali dengan kebalikan dari 3 per 10, yaitu 10 per 3. Sama dengan 15 kali 10, hasilnya adalah 150 per 100 kali 3, 300. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Nah, ini penyebutnya 2. Kita ubah menjadi penyebut 10. Supaya 2 ini menjadi 10, maka kita kali 5. Pembilangnya juga kita kali 5. Maka hasilnya adalah 5 per 10. 5 per 10 artinya angka yang berada di belakang koma ada 1, yaitu 0,5. Oke anak-anak, paham ya sampai di sini? Sekarang kita lanjut di pembagian desimal dengan cara bersusun. Contohnya masih sama dengan contoh yang tadi, 0,4 dibagi 0,25. Nah, kita ubah menjadi cara bersusun. 0,4 dibagi 0,25. Nah, syarat untuk pembagian bersusun yaitu pembaginya harus kita ubah menjadi bilangan bulat. Nah, supaya ini menjadi bilangan bulat, maka kita kali dengan 100. Mengapa kita kali 100? Karena angka yang berada di belakang koma ada 2. Supaya 0,25 ini menjadi bilangan bulat, maka kita kali dengan 100. Nah, jadi kalau kita kali 100, 0,4 dikali 100 hasilnya adalah 40 dibagi 0,25 dikali 100 hasilnya adalah 25. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa bagi ya. 40 dibagi 25. Berapa kali 25 yang mendekati 40 atau sama dengan 40? Ya, yang mendekati dengan 40 yaitu 1. 1 kali 25 hasilnya adalah 25. Nah, sekarang kita kurang ya. 40 dikurang 25 hasilnya adalah 15. 15 dibagi 25 ya. Jadi 15 tidak bisa membagi 25. Maka kita tulis 0. Nah, kita tulis koma. 150 dibagi 25 hasilnya adalah 6. 6 kali 25 150. Jadi 150 kurang 150 ini adalah 0. Jadi hasil dari 0,4 dibagi dengan 0,25 adalah 1,6. Kita lihat contoh atau cara yang berikut ya.
0,4 dibagi dengan 0,25 secara langsung ya, kita tidak kali lagi dengan 100. Ini langsung 0,4 dibagi 0,25 hasilnya adalah 1 kali 0,25 0,25. Nah sekarang kita kurang 0,4 dikurang 0,25 hasilnya adalah 0,15. 0,15 dibagi dengan 0,25 hasilnya adalah 0,6. Jadi 0,6 dikali dengan 0,25 hasilnya adalah 0,15. Jadi kita kurang ya, hasilnya adalah 0. 1 ditambah 0,6 hasilnya adalah 1,6. Jadi 0,4 dibagi dengan 0,25 hasilnya yaitu 1,6. Supaya anak-anak lebih paham, kita lihat contoh berikutnya. 6,25 dibagi dengan 2,5. Jadi kita tulis dalam bentuk pembagian bersusun 6,25 dibagi dengan 2,5. Nah, pertama tadi pembagiannya harus kita ubah menjadi bilangan bulat dengan cara kita perhatikan angka yang berada di belakang koma. Nah, jadi 2,5. Jadi di sini angka yang berada di belakang koma adalah 1. Jadi supaya ini menjadi bilangan bulat, maka kita kali dengan 10. Hasilnya adalah 6,25 dikali 10, 62,5 dibagi 2,5 dikali 10, 25. Sekarang kita langsung bagi 62,5 dibagi 25, hasilnya adalah 2 kali 2, 5, hasilnya 50. Nah, kita kurang ya. 62 dikurang 50, 12. 12 tidak bisa lagi membagi 25, maka kita turunkan 5-nya. Kita tulis koma karena melewati tanda koma, maka kita tulis di sini koma ya. 125 dibagi 25 hasilnya adalah 5. 5 kali 25 hasilnya 125. Nah, kita tinggal kurang di sini ya. Nah, kita lihat contoh atau cara berikutnya. Cara yang dilakukan secara langsung itu 6,25 dibagi dengan 2,5. Hasilnya 2 kali 2,5 adalah 5. Kita kurang 6,25 dikurang 5 hasilnya adalah 1,25. Nah, 1,25 dibagi dengan 2,5 hasilnya adalah 0,5. 0,5 kali 2,5 1,25. Kita kurang ya, 1,25 dikurang 1,25 hasilnya adalah 0. Jadi 2 ditambah 0,5 hasilnya 2,5. Kita lanjut menyelesaikan masalah terkait pembagian desimal. Contohnya, Siti membantu ibu membuat kue kembang goyang. Setiap adonan membutuhkan 0,2 kg tepung. Siti memiliki 1,6 kg tepung. Berapa adonan yang dapat dibuat Siti? Nah, penyelesaiannya, yang pertama kita ubah dulu menjadi kalimat matematika. Kalimat matematikanya adalah 1,6 dibagi 0,2. Nah, jadi 1,6 dibagi 0,2. Yang pertama kita ubah dulu menjadi pecahannya. Untuk pecahan 1,6 menjadi 16/10 dibagi dengan 2/10 sama dengan 16/10. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pembagian pecahannya. Tanda bagi ini kita ubah menjadi tanda kali. Nah, kalau sudah berubah jadi tanda kali, maka kita kali dengan kebalikan dari 2/10. Kebalikan 2/10 yaitu 10/2. Nah, kalau sudah seperti ini maka kita tinggal kalikan ya, pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 16 kali 10 160 dan 10 kali 2 20. Nah,
Ini bisa langsung kita bagi ya, 160 dibagi 20 hasilnya adalah 8. Jadi banyaknya adonan adalah 8 adonan. Tugas anak-anak sekarang adalah nomor 1, kerjakan perkalian desimal berikut. Bagian A 1,6 dikali 0,45, bagian B 0,03 dikali 1,75, bagian C 20 dikali 1,25. Nomor 2, kerjakan pembagian desimal berikut dengan cara susun. Bagian A 8,75 dibagi 1,25, bagian B 8,4 dibagi 1,2. Jadi tugasnya ini anak-anak kerjakan sesuai dengan contoh yang sudah kita pelajari ya. Jangan hanya menuliskan hasil akhirnya. Kerjakan sesuai dengan contoh yang sudah kita pelajari. Materi kita hari ini sampai di sini. Anak-anak tetap semangat untuk belajar. Anak-anak tetap jaga kesehatan dan anak-anak terus berdoa supaya pandemi ini boleh cepat berlalu dan kita bisa bertemu kembali di sekolah untuk bersama-sama belajar. Oke anak-anak, sampai jumpa di video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.